Nah, deret Taylor. Nah, kemarin kita sampai eh, yang ini udah ya. Yang ini terakhir udah ya. Ini udah ya, deret McLaurin yang ini udah ya. Udah, Mem. Ya. Ini udah belum? Yang minggu lalu. Udah, Mem. Udah ya. Kita masuk ke Nah, ini penentuan A belum ya? Penentuan nilai A belum ya? Belum kan? Nah, penentuan Belum, nilai. Mem. Hmm. Jadi bagaimana kita menentukan nilai A dengan dengan deret Maclaurin? Kita tentukan dengan mensubstitusi X sama dengan nol. Jadi artinya ketika kita substitusi X sama dengan nol, kita dapat nilai A0. Ya. Nah, ini yang lain tentunya akan hilang karena kalau kita lihat di sini kan hanya ini yang tidak ada X-nya. Nah, jadi berarti kita bisa tentukan nilai dari A0-nya. Oke? Nanti kita akan ada contohnya supaya kalian mengerti. Coba kalian catat dulu. Nanti kalian informasikan kalau udah selesai ya. Kalian catat. Izin, Mem. Ini kemarin sudah, Mem. Ini udah? Sudah ditulis, Mem. Oh, ini udah ditulis. Oke, oke. Sorry, kau nggak bilang. Jadi sekarang Udah. kita masuk. eh saya kan sudah bilang ke kalian kalau misalnya deret ini nantinya akan ada fungsi, ada turunan, ada fungsi ya. Nah, jadi berarti eh, semua fungsi dan turunan eh, akan bisa ditentukan deret Maclaurin-nya jika semua fungsi dan turunan ini bisa bisa dibedakan pada X sama dengan nol. Artinya, ketika kita fungsi itu kita substitusi X sama dengan nol, dia terdefinisi dengan benar, terdefinisi dengan baik. Atau ketika turunannya, ketika fungsi tersebut kita sudah turunkan, lalu kita substitusikan X sama dengan nol, dia bisa terdefinisi dengan baik. Nah, jadi berartinya wajib ya semua fungsi dan turunannya ini dapat dibedakan pada X sama dengan nol. Sudah? Sudah selesai catat? Ya, saya anggap sudah ya, karena yang bilang. Nah, jadi berarti eh, statement yang tadi itu kita bisa bisa dalami lagi bahwa turunan ke n dari s terhadap n, nah, lalu kita substitusi pada x sama dengan nol, nah itu harus sama dengan n faktorial dikali an, ya, n faktorial. Nah, jadi kalau kalian ini sekedar mengingatkan, n faktorial itu biasanya n-nya harus lebih besar sama dengan satu gitu, nggak bisa nol ya. Bukan nol faktorial. Nah, di sini harus dimulai dari satu dan seterusnya. Nah, n faktorial itu definisinya adalah n
dikali N dikurang satu dikali N dikurang 2. Nah, ini seterusnya ya kan. Nah, sampai 3 kali 3 kali 2 kali satu. Nah, ini adalah N faktorial. Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah. Oke ya. Nah, jadi AN itu apa? AN berapa? Karena kan ini di sini kita lihat bahwa turunan dari deret terhadap N, lalu kita substitusi X sama dengan 0, itu sama dengan N faktorial dikali AN. Nah, lalu berarti di sini AN sama dengan apa? AN sama dengan 1/N faktorial, turunan ke N dari si deret, lalu kita substitusikan si turunan ini X sama dengan 0. Nah, N-nya ini bisa turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berarti cara kita menentukan koefisien dari deret Maclaurin. Nah, jadi AN ini adalah koefisien dari deret Maclaurin. Nah, cara penentuannya bagaimana? 1/N faktorial, turunan ke N dari si deret atau si fungsi tersebut, lalu hasil turunannya itu harus kita substitusikan X sama dengan 0. Ya, harus kita substitusikan X sama dengan 0. Sudah? Selesai nih? Udah, Mem. Nah, ya. Nah, ini cara penentuan koefisien, ya, koefisien dari deret. Nah, jadi berarti eh, si koefisien itu untuk deret Maclaurin kita tentukan dengan mensubstitusi X sama dengan 0. Nah, artinya pada deret Maclaurin itu si fungsi dan turunannya itu konvergen pada X sama dengan 0. Konvergen sama pada X sama dengan 0. Jadi artinya pada X sama dengan 0 itu turunan dan fungsinya itu dapat dibedakan dan dia berarti nilainya terdefinisi. Oke, nah inilah dia persyaratan untuk menentukan deret Maclaurin, ya. Lalu nanti kita masuk contoh penentuan deret Maclaurin ya. Karena kan ini tadi kan kita definisi konsep-konsep deret Maclaurin. Nah, lalu
kita akan lanjutkan dengan eh, contohnya, contoh penentuan deret McLaurin. Masuk dulu di luar, baru ditanya supirnya, apa bisa masuk? Kalau bisa masuk, bisa ditemukan. Kalau enggak, gimana kan? Ah, ah. Sudah? Sudah selesai? Ya, nah, ini dia contohnya. Jadi, coba kita tentukan ya semua koefisien untuk deret McLaurin yang fungsinya adalah sinus X. Ya, sinus X. Apa tadi cara tahap pertama? Tahap pertama itu kita tentukan A0. Nah, bagaimana kita menentukan A0? Kalau enggak, dede aja yang kiri. Bagaimana kita menentukan A0? A0 tadi kita substitusikan X sama dengan 0 pada fungsi tersebut, ya kan? Nah, berarti kan A0 itu sama dengan sinus 0. Sinus 0 sama dengan berapa? Sinus 0 sama dengan berapa? Hah? Sinus 0. Berapa sinus 0? Nol. 0. Nah, sinus 0 adalah 0. Nah, berarti A0 adalah A0 adalah nah, jadi pertama ya. Hmm, koefisien deret McLaurin. Tahap pertama, tentukan apa? Tentukan A0. Bagaimana kita menentukan A0? Nah, kita substitusikan X sama dengan 0. Nanti kalian bilang ini nggak jelas. Ya, pada fungsi pada deret ya pada S X ya sama dengan sinus X. Artinya A0 berapa? A0 sama dengan sinus 0. Ya kan? Sinus 0. Artinya A0 sama dengan 0. Nah, ya. Oke, sekarang untuk menentukan A1 berarti kita harus turunkan si sinus X itu turunan pertamanya. Jadi kita sekarang sebelum kita lanjutkan, kita tahap kedua itu, ya kan? Eh, tentukan dulu, tentukan turunan pertama, turunan
kedua, eh, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, jadi berarti kalau kita punya fx sama dengan sinus x, ya, sama dengan sinus x. Apa f prime x? Nah, apa turunan pertama f sinus x? Coba apa turunan pertamanya? Cos X, mem. Cos x. Nah, nggak ada negatifnya ya. Cos x. Ya kan? Cos x. Nah, sekarang turunan keduanya. Turunan keduanya apa? Berarti turunan dari cos x apa? Minus. Minus sinus x. Benar nggak? Minus sinus x. Nah, jadi F Min sin X. min sin x. Nah, lalu turunan ketiganya. Turunan ketiganya sama dengan apa? Berarti turunan negatif sinus x apa? Minus cos. Minus Minus cos cos X, mem. x. Cos X. Nah, supaya nanti kita jelaskan deret ini kan pada dasarnya kita berusaha menentukan bagaimana dia ininya kan, bagaimana dia tunggu dulu. Ya, bagaimana dia ininya uh, uh, trennya gitu ya. Nah, jadi kita buat aja sampai 4. Ya. Coba turunan keempatnya apa? Nah, turunan dari negatif cos x apa? Sin X. Sin X, mem. Minus x. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, berulang nggak ini? Berulang, mem. Berulang kan? Nah, berulang. Berulangnya Ya, mem. bagaimana? Dia ada sin, ada cos, ada negatif sin, ada negatif cos, lalu ada sin x lagi. Nah, kalau deret Maclaurin kan kita substitusi dengan x sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya begitu, apa yang terjadi? Misalnya sinus 0, bagaimana dia? 0, mem. Nah, 0. Sinus 0, 0. Oh, makanya tadi A0-nya 0. Cos 0, cos 0 bagaimana? 1, Mem. 1, mem. 1. Lalu itu berarti kan dia cos 0 1, berarti ada nilainya. Nah, turunan kedua dia negatif sinus 0. 0 lagi kan? Lalu turunan ketiga Ya, mem. negatif cos 0, negatif 1. Nah, jadi artinya apa? Artinya itu dia ada posisi yang hilang, ada posisi yang tetap, lalu ada alternasi antara positif dan negatif. Nah, jadi artinya itu, ya kan? Nah, jadi deretnya itu seperti apa? Nah, kan? Saya gini supaya kalian jelas. Hmm. Jadi deret Maclaurin untuk Rafli, tolong diitukan Rafli, apa suara saya jadi kedengeran lagi gitu. Jadi
ribut Ya, jadi. Ibu. Oke. Nah, jadi bagaimana jadinya? Jadi deret si McLaurin, ini bukan McLaurin, McLaurin. Deret. Nah, deret McLaurin McLaurin untuk sinus X A0 tadi apa? A0. Sin, sin, sin 0, mem. A0 Nol, mem. sama dengan 0. Nah, A1 tadi hilang, bener nggak? Nah, A1, A0 kan 0. A1 hilang. Lalu apa yang ada? Eh, AX ya. Nah, AX. Berarti si X-nya itu, sinus X-nya ini deretnya adalah apa? Dia sama dengan ya X. Nah, X itu apa? Karena kan dia turunan pertamanya tadi apa? Turunan pertamanya kan cos X. Nah, cos X, kita substitusi cos X dengan 0, 1. Nah, 1/1 faktorial sama dengan 1. Nah, jadi X. Nah, ya. Nah, dikurang. Yang turunan kedua 0 kan? Benar nggak? Turunan kedua 0 kan? Iya, mem. Nah, karena kan turunan kedua itu kan negatif sinus X, ya kan? Nah, negatif sinus X itu, ya kan? Kalau kita substitusi X sama dengan 0, dia jadi 0. Nah, jadi apa lagi yang ada? Yang ada pada turunan ketiga. Karena turunan ketiga kan negatif cos X. Nah, makanya karena negatif cos X, dia jadi negatif. Nah, lalu 1/faktorialnya apa? 1/faktorialnya ya 1/3 faktorial. Ya, 1/3 faktorial. Nah, lalu dia apa nih? X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Nah, turunan keempat ada nggak? Turunan keempat Nggak apa ada, tuh? mem. Turunan keempat dia kan sinus X. Sinus X berarti sinus X itu dia nggak ada kan, nggak muncul. Nah, turunan Nggak ada, mem. kelima, turunan kelima apa? Kalau kita turunkan sinus X kan cos X. Berarti ada dan dia positif. Berarti yang selanjutnya itu adalah 1/5 faktorial. Ya, 1/5 faktorial X pangkat 5. Oke. Nah, lalu apa lagi yang ada kalau menurut kalian? 6 ada nggak? Turunan ke-6 ada nggak? Nggak ada, mem. Nggak ada. Tujuh. Yang selanjutnya adalah turunan 7. ke 7. 7. Ketujuh. Nah, tapi positif atau negatif? Negatif, mem. Negatif. Nah, jadi nih dia jadinya seperti ini. Nah, X pangkat 7, 1/7 faktorial dan seterusnya. Nah, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kan? Makanya tadi saya bilang kan, coba di tahap pertama apa? Tahap pertama tentukan A0. Nah, tahap kedua apa? Tahap kedua tentukan turunan-turunannya. Nah, dari turunan-turunannya itu kita bisa prediksi kira-kira bagaimana deretnya. Nah, setelah kita lakukan turunan itu, ah, kita A0-nya 0. Jadi nggak ada di sini A0. A1-nya X. Kenapa? Karena turunan dari sinus X itu cos X. Kita substitusikan dengan X sama dengan 0. Nah, dia jadinya 1, ya kan?
Nah, 1/1 faktorial itu 1, makanya dia hanya punya X. Nah, lalu turunan kedua itu dia negatif sinus X. Tapi kita substitusikan dia X sama dengan 0, dia hilang. Benar nggak? Nah, hilang kan? Jadi sama dengan 0. Jadi eh, bagian 2 dia nggak ada. Jadi artinya untuk deret Maclaurin untuk sinus X ini, yang ada itu hanya yang ganjil. Nah, kalian perhatikan, hanya yang ganjil dan dia beralternasi antara positif dan negatif. Nah, dia hanya ada yang ganjil, tapi antara yang ganjil ini pun dia kalau yang pangkat 3 dia negatif, pangkat 7 dia negatif. Dugaan kalian yang negatif pangkat berapa lagi? 9, mem. 12, mem. Pangkat 11 ya. Angka Nah, 11, mem. pangkat 7 kan dia negatif. Pangkat 9 dia positif. Pangkat 11 baru dia negatif lagi. Nah, jadi kita lakukan perhitungan awal, tapi nanti sesudah itu kita bisa prediksikan bagaimana kelanjutan dari deretnya. Oke? Udah ngerti belum? Ngerti, mem. Ngerti ya. Nah, ini udah kalian catat belum? Udah. So, mem. Hah? Udah ya. Mohon izin, mem. Slide sebelumnya, mem. Yang ini? Yang ini Rafli? Ya, mem. Oke, coba catat. Nah, biar kita pindah dulu ke deret Taylor nanti ya. Nah, coba kalian pahami dulu lah. Gak usah kita buru-buru, ya kan? Ngapain kita buru-buru? Coba pahami dulu. Sudah? Selesai nih? Udah, mem. Nah, ini coba kalian pahami. Ini saya nggak usah. Nah, sekarang kita masuk ke deret Taylor. Nah, deret Taylor itu berbeda bentuknya dengan deret Maclaurin. Kalau deret Maclaurin itu X-nya sama dengan 0, kan? Nah, disubstitusi dengan X sama dengan 0. Kalau deret Taylor, dia itu disubstitusi dengan X sama dengan H. Dan H-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi artinya apa? Artinya berarti untuk deret Taylor adalah fungsi-fungsi yang dia eh, bisa dibedakan pada X sama dengan H. Artinya fungsi dan turunannya itu ketika disubstitusi X sama dengan H, dia akan mendapatkan nilai yang terdefinisi dengan baik. Jadi formatnya si deret Taylor ini seperti ini, SX sama dengan A0. Nah, artinya tetap kita harus cari A0, tapi kali ini A0-nya itu bukan kita substitusi X sama dengan 0. Kita substitusi X sama dengan H. Nah, dia SX ini sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang H. Nah, ditambah A2 dikali X dikurang H pangkat 2 ditambah A3 dikali X dikurang H pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah deret Taylor.
Udah? Nah ini? Udah ya. Nah, jadi kalian bertanya, kenapa kita harus pakai deret deret Taylor? Kenapa nggak semua deret Maclaurin? Karena konsepnya kan sama. Nanti kalian melakukan turunan juga, kalian substitusi juga gitu ya. Nah, konsepnya karena tidak semua fungsi itu bisa terdefinisi dengan baik pada X sama dengan 0. Nah, nanti ada beberapa fungsi yang dia ketika diturunkan lalu disubstitusi dengan X sama dengan 0, dia jadi tidak terdefinisi, nilainya infinity gitu ya. Atau bukan infinity pun tidak terdefinisi, tidak ada nilainya. Nah, fungsi-fungsi tersebut bisa kita tentukan deretnya, tetapi kita menggunakan deret Taylor. Artinya kita tidak substitusi dengan X sama dengan 0, tapi kita substitusi dengan X sama dengan H. Nah, di mana H itu tidak boleh 0. Nah, contohnya fungsi-fungsi apa? Contohnya adalah fungsi ln X. Nah, saya sudah sedikit menyebut minggu lalu kan? Nah, kalau ln X-nya sendiri, misalnya ln 0, kita substitusikan si fungsinya dengan 0, bisa memang kita dapat nilainya ya, 1. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita turunkan ln X, minggu lalu, hari Kamis lalu kan saya tanyakan ke kalian, apa turunan ln X? Apa turunannya? Hmm? Apa turunan ln X? Apa yuk? Hah? Iya, mem. Super X, mem. Super Super X. X. Ya, super X. Nah, jadi berarti kalau misalnya kita pakai deret Maclaurin, kan turunannya itu harus kita substitusi dengan X sama dengan 0. Jadi 1 dibagi 0 ada nggak nilainya? Nggak ada ya. Nah, dia tidak terdefinisi. Nah, makanya si ln X ini kita tidak bisa menentukan deret Maclaurin. Nah, jadi harus dia deret Taylor. Oke? Nah, jadi itu eh, contohnya. Oke, nah jadi ini dia. Kalau turunan ln X itu seper X ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan X sama dengan 0, dia jadinya nggak terbatas gitu ya. Nah, jadi tidak ada deret Maclaurin untuk ln X. Nah, berarti untuk ln X itu harus deret Taylor. Nah, jadi deret Taylor ini berarti kita harus tentukan dulu apa nilai H-nya. Biasanya kalau untuk ln X itu nilai H-nya itu adalah X sama dengan 1. Nah, ya. Sudah nih? Sudah, mem. Kalau deret Maclaurin tadi A0-nya itu bagaimana caranya tadi kita menentukannya? A0. Substitusi X sama dengan 0. Nah, fungsi originalnya ya, belum kita turunkan, kita substitusi X sama dengan 0. Nah, jadi untuk deret Taylor, ya, A0-nya itu adalah FH. Nah, jadi fungsi originalnya kita substitusikan dengan nilai H.
Nah, berarti AN bagaimana? AN itu adalah 1/n faktorial dikali turunan ke n dari si fungsi, lalu kita substitusikan X sama dengan H. Nah, jadi itu beda antara deret Maclaurin dengan deret Taylor. Sudah? Udah ya? Oke. Nah, sekarang coba kita tentukan deret Taylor untuk ln X, di mana H sama dengan 1. Jadi nanti kan secara general dia seperti ini, ya. Coba kalian tentukan sekarang A0-nya, A1-nya, A2-nya, A3-nya. Coba. Saya kasih waktu ya. Nah, kan tadi di deret pada dasarnya mirip deret Maclaurin ya, cuma bedanya hanya dia di sini sama dengan 1. Nah, coba kalian kerjakan. Jadi tentukan A0, A1, A2-nya.
Jadi berarti alur penentuan koefisien pada deret Taylor untuk fungsi ln X. Nah, apa awalnya alurnya? Pertama apa? Tentukan A0. Bagaimana kita menentukan A0? Ya kan? Kita menentukan A0 dengan substitusikan X sama dengan 1 pada ln X. Ya. Jadi A0-nya sama dengan A0 sama dengan ln 1. Ya kan? ln 1. Nah, jadi A0-nya sama dengan apa ln 1? 0 mem. 0 mem. Nah, berarti artinya di sini A0-nya hilang ya. Nggak akan muncul pada deret. A1? Nah, 1. tentukan A1. 1 mem. A1 1. Dari mana 1? Nah, kita turunkan. Nah, berarti kan kita turunkan F prime X. Nah, ya. F prime X itu sama dengan 1 F prime X sama dengan 1 per X. Nah, ya, 1 per X. F prime. Nah, ini 1 aja langsung kita buat ya. Nah, dia sama dengan 1. Nah, lalu turunan keduanya bagaimana? Minus 1 mem. Hah? Minus 1 mem. Minus 1. 1 mem. Minus 1. Nah, karena apa? Karena kan ini turunan keduanya kan X pangkat negatif 1 kan berarti negatif X pangkat negatif 2 ya kan? Nah, negatif X pangkat negatif 2, benar nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita buat 1 sama dengan negatif 1. Nah, turunan ketiganya apa? Turunan ketiganya. 2 mem. Hah? 2 mem. 2. 2 mem. 2. Karena kan ini Iya mem. sama dengan sama dengan 2 X pangkat apa? Turunan ketiganya. 2x pangkat 3 mem. 2X pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3 bukan? Nah, jadi sama Positif dengan mem. 2. Nah. Sekarang turunan keempatnya apa? Turunan keempat. Nah, turunan keempatnya apa? Minus 6 mem. Minus Minus 6 mem. 6. Nah, jadi minus 6 X pangkat negatif 4 ya kan? Nah, turunan keempatnya ini minus 6 X pangkat negatif 4.
Ya kan? Ini satu, substitusikan satu jadinya negatif 6. Ya. Nah, jadi yang hilang di sini cuma apa? Yang hilang cuma A0 ya. A1-nya ada nggak? A1-nya ada. A0 mem. A2-nya ada. A3-nya ada. A4-nya ada. Jadi cuma Ada mem. yang hilang itu cuma A0. Nah, jadi berarti sekarang kita buat dengan lengkap ya. Nah, deret. Nah, jadi deretnya apa? Jadi deretnya apa? Coba. Ada yang bisa jawab? Ini kan tadi kita baru penentuan ini kan penentuan koefisien. Nah, jadi deretnya bagaimana? Jadi ln x sama dengan apa? Coba. Coba sama-sama kita kerjakan. A0-nya hilang. A1-nya berapa? A1-nya 1 ya kan? Karena 1/1 faktorial sama dengan 1. Jadi berarti hanya X dikurang 1. A2-nya A2-nya positif atau negatif? Mem. Negatif. A2-nya itu bagaimana menentukannya? Ingat, 1/n faktorial dikali A2. A2-nya tadi berapa? A2-nya berapa tadi? -1. Min 1. Nah, berarti min 1, berarti 2 dikali 1, jadi tinggal 1/2. Nah, jadi berarti negatif 1/2, ya kan? Nah, ini lalu kita kalikan, jangan lupa pangkat 2 ya. Kalau dia A2, dia pangkat 2. Dia, baru di sini X dikurang 1 pangkat 2. Nah, sekarang A3. A3-nya tadi berapa? A3. 2. Hah? 2. 2. Nah, berarti 1/3 faktorial. 2-nya bisa cancel kan? Nah, jadi positif atau negatif? Positif. Positif, mem. Nah, positif 1/3. Dia tinggal. Jadi hilang faktorialnya ya. 1/3. Nah, jangan lupa juga di sini X dikurang 1 pangkat 3. Nah, sekarang A4. A4-nya positif negatif? Negatif, mem. Negatif. Nah, negatif. Lalu 1/n faktorial berarti kan 1/4 faktorial dikali berapa tadi turunannya disubstitusi? Negatif 6. Negatif 6 ya kan? Berarti kan kita punya 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6-nya cancel out. Jadi kita tinggal punya 1 per berapa? 1/4. Nah, 1/4 X dikurang 1 pangkat 4. Nah, inilah dia caranya deret Maclaurin. Deret Taylor. Oke. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah? Udah mengerti atau belum? Masih kurang mengerti, mem. Gimananya kurang mengerti? Untuk turunan keempat tadi, mem. Turunan keempat. Kenapa? Turunan itu kan, misalnya kamu X pangkat 4. Nah, dia kan 4-nya ke bawah, ya kan? Pangkatnya itu dikurang 1. Nah, jadi X pangkat 4 itu kan turunannya 4X pangkat 3.
Nah, sekarang kan kita punya 2x pangkat negatif 3. Nah, kita mau cari turunannya kan. Untuk cari turunan keempat kan bisa kita mulai dari turunan ketiga. Ya kan? Berarti kan di sini 3 dikali negatif 3 dikali 2 negatif 6. Nah ya, berarti kan 3 dikali negatif 3 dikali 2 negatif 6. Lalu X pangkat negatif 3 dikurang 1. Nah, negatif 3 dikurang 1 negatif 4. Makanya turunan keempatnya ini adalah negatif 6 X pangkat negatif 4. Oke? Udah jelas, Fadila? Sudah, Mem. Nah, ada lagi yang kalian belum mengerti? Mem, masih kurang ngerti yang faktorial tadi, Mem. Faktorial. Oke. Ini kita buat ya. Kalau A0 udah jelas kan? Nah, sekarang kan ingat A1. A1 itu bagaimana menghitungnya? Sama dengan 1 per. Nah, ingat ya, dia itu kan 1 per N faktorial. Baru turunan tadi tuh ya. Turunan tadi. Tunggu dulu. Kita buat aja lah supaya gampang gini aja. F. Nah, F. Lalu kita substitusi 1. Nah, karena kan ini deret. Nah, ini F. Ini. Oke. Nah, kalau 1 per 1 faktorial kan 1 aja dia kan. Nah, sementara turunan pertama kita substitusikan dengan 1 berapa? 1 juga kan. Nah, makanya A1 sama dengan 1. Makanya di sini kan 1 aja dia. Nah, dia cuma X kurang 1. Nah, sekarang kita tentukan A2. A2 itu kan berarti dia 1 per 2 faktorial. Ya kan? Nah, 1 per 2 faktorial. Turunannya itu disubstitusikan 1 berapa tadi? 1, negatif 1 kan? Benar nggak? Ini tadi. Nah, ini turunan pertama, turunan kedua, ya kan? Nah, kalau kita substitusikan 1, dia negatif 1, ya kan? Nah, makanya di sini 1 per 2 faktorial kita kalikan negatif 1. Nah, makanya di sini A2-nya itu sama dengan negatif setengah. Negatif setengah. Benar nggak? Udah jelas belum sampai sini? Iya, Mem. Nah, udah kan? Nah, sekarang A3. A3 kan berarti turunan ketiga kan? Nah, tapi kan dia 1 per 3 faktorial. Nah, 1 per 3 faktorial kan? Nah, A3 tadi berapa? A3 ini kan dia 2 kan? Setelah kita substitusikan 1 turunannya ini kan jadi 2. Ya kan? Nah, lalu kan ini kan jadi 2. Kita ginikan aja dulu. Nanti baru kita jabarkan biar kalian lihat. Nah, ini kan 2 kan? Nah, lalu saya mau tanya, 1 per 3 faktorial itu berapa aja dia? 1, 3 dikali 2 dikali 1. Lalu ini kan kita kita buat di atasnya ini kan turunan itu sesudah disubstitusi kan dia 2. Artinya 2-nya bisa kita cancel nggak? 2 dengan 1 ini bisa kita cancel kan? Nah, ini kan Bisa, Mem. kita cancel jadi makanya dia tinggal 1 per 3. Nah, makanya ini dia yang dia 3 dia jadi 1 per 3. Nah, biar lebih jelas lagi kita buatlah 4 ya. Sudah itu saya harap udah semakin jelas ya. Nah, sekarang A4. A4.
A4 itu kan 1/4 faktorial. Nah, dikali ini tadi berapa? Turunan keempat kita substitusikan 1 -6. Nah, ya kan? -6. Nah, ini berarti kita kalikan -6. Oke. Nah, ini kita jabarkanlah si faktorial ini tadi kan. Nah, berarti kalau 1/4 faktorial kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya kan. Ini kan 1. Nah, berarti kan kalau kita kalikan -6, ini kita nggak usah -6 ya, kita buat aja di depan ini ya, negatifnya, ya kan? Nah, berarti ini dikali 6. Ada nggak yang bisa kita cancel out di sini? Ada, Mem. Nah, ada kan? Ada bisa kita cancel out, ya kan? Berarti artinya kan 3, 2, 1 ini udah kita cancel out. Jadinya dia sama dengan -1/4. Nah, lihat ini di yang term keempat, bagian keempat. Ini kan dia bagian keempat kan, ini sorry, ini bukan pangkat 2 tapi pangkat 4 ya. Nah, bagaimana dia? Dia kan -1/4. Nah, caranya seperti ini. Berarti kan kita bisa kalikan dengan hasil substitusi H ke turunan keempat. Ya, oke? Udah jelas belum? Sudah, Mem. Dah. Udah, Mem. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Nggak ada. Oke. Nah, kita nggak usah lama-lama ya, karena kita Zoom ya kan. Nanti pulsa kalian pun cepat habis ya. Nah, jadi kalian sudah mengerti nggak perbedaan antara deret Maclaurin dengan deret Taylor? Sudah mengerti atau belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Bedanya deret Maclaurin itu X-nya sama dengan 0, deret Taylor X-nya sama dengan H, H tidak sama dengan 0. Oke. Oke, ingat kita Kamis depan sudah ujian. Ya, sudah ujian. Nah, ujiannya itu nantinya kemungkinan sampai matriks ya. Nah, kemungkinan sampai matriks. Jadi coba kalian pelajari mulai ya, dicicil-cicil karena nggak terasa itu nanti minggu depan, Kamis depan kita sudah ujian karena Kamis depan kita sudah pertemuan ke-8 ya. Otomatis kalian makanya jangan dicicil, dimengerti. Kalau misalnya tidak ada yang kalian mengerti, ada yang kalian tidak mengerti, coba langsung tanya. Seperti tadi kan kalian nggak mengerti ini kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk tinggal setengah, sepertiga, seperempat, kan pasti bingung tadi kan. Nah, ternyata kita jabarkan ini kan kalian bisa lihat dia ada yang bisa disederhanakan dengan menggunakan si faktorial tadi. Oke? Oke. Kalau begitu kita akhiri dulu ya. Nah, harapan saya kalian mengerti dengan topik ini. Nah, nanti hari Kamis kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Oke, latihan-latihan deret Taylor dengan deret Maclaurin. Artinya kuncinya kalau kalian mau bisa mengerjakan deret Taylor dengan deret Maclaurin ini, kalian harus paham turunan. Ini Evrio kenapa raise hand? Evrio? Hah? Izin, Mem, tadi saya belum di absen. Rode, Mem. Hah? Rode? Izin, Mem, saya tadi belum di absen. Iya. Oke. Selain itu siapa lagi? Gabung sama aku. Iya loh. Hah? Izin, Mem, saya Dini Haryati, Mem, belum di absen, Mem. Siapa? Dini Haryati, Mem. Dini Haryati. Oke, itu aja. Izin Mem, saya Dinda Cantika Sari Mem, belum di absen Mem. Arina ya, Arina. Iya, Mem. Arina Sami Sarah. Rode juga. Iya, Mem.
Rode, Arima di mana? Bagian mana itu? Nomor Yulika 14, hadir? Mem. Yulika hadir nggak? Yulika Hotrina? Yulika Hotrina nggak hadir ya? Oke. Oke. Sudah. Sudah ya, kita akhiri. Sampai jumpa hari Kamis. Hari Kamis kita masih ini ya, masih online. Oke. Nanti saya kirim lagi link Zoom-nya biar kita bisa. Nah, ini kan saya rekam. Nanti link rekamannya kalau mau kalian ulang lagi bisa kalian tonton ya. Oke. Sampai jumpa.